Dalilnya benar, pemahamannya tidak benar. Ini sering kejadian. Dalilnya benar, ayatnya benar, tapi pemahaman nggak benar. Maka memahami dalil mesti pakai guru yang akalnya sahih. Tapi karena fitnah, kekacauan pemikiran dan akidah sekarang berkembang di mana-mana, yang bukan ahlus sunnah mengaku ahlus sunnah, yang tidak ikut salaf mengaku salaf, maka kita wajib angkat tangan. Sekarang saya mau tunjukkan apa itu akidah dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, sampai Imam Tirmizi. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. 150 di atas 100, 101 dihitung 2, dihitung abad kedua. Abu Hanifah rahimahullah wafat 150, berarti abad kedua. Imam Malik 179, Imam Syafi'i 204, 3. Tapi hidup lahirnya 150. Berarti beliau hidup di 2 abad. Imam Ahmad bin Hanbal 241. Ada imam sebelumnya namanya Ishaq bin Rahawai 237. Dan antara mereka ada namanya Imam Qutaibah 240. Setelah itu Bukhari 156. Abad berapa? Imam Bukhari punya murid Muslim dan Tirmizi. Nah, Tirmizi aja. Tirmizi tahun berapa? Paling gampang hafalnya. 100 tahun setelah Imam Malik. Imam Malik 179, dia 207. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa itu akidah dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik sampai Imam Tirmizi. Ditulis oleh beliau-beliau itu di kitab mereka atau ditulis oleh pengikut mereka, disalin oleh murid-muridnya. Kita mulai dari Imam Tirmizi, kita mundur dari belakang. Imam Tirmizi lahirnya 5 tahun setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun berapa tadi? 204, 5 tahun lagi berapa? 209. Imam Tirmizi, nama kecilnya Abu Isa, ya. Abu Isa At-Tirmizi, kunyahnya. Beliau di kampung Turmus atau Tirmiz, dekat di Uzbek sana. Uzbek. Kampungnya Imam Bukhari, ya, Bukhara, nggak jauh-jauh lah daerah sana, masih daerah Khurasan. Khurasan itu sekarang udah pecah. Iran, Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, tan, ujungnya mantan, ya. Nah, Imam Tirmizi menulis kitab Sahih Al-Jami' As-Sahih, tapi lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Apa kata beliau? Kullu hadis, semua hadis di kitabku ini ma'mulun bih, boleh diamalkan kecuali 2. Siapa yang bingung-bingung mau beramal ulama salaf, cari buku Imam Tirmizi. Yang 2 itu jangan diamalkan, selebihnya boleh diamalkan. Jaminannya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini ternyata berguru lama kepada Imam Bukhari dalam ilmu ilalul hadis, namanya ilmu mengenai masalah cacat riwayat hadis atau matannya hadis. Itu beliau paling pakar. Bahkan sebagian ulama mengatakan melebihi Imam Muslim. Tapi Imam Muslim lebih kuat dalam sistem sahih. Akhirnya Sahih Muslim nomor 2 setelah Sahih Bukhari. Beliau menulis satu bab dalam Sahih Tirmizi atau Sunan Tirmizi, Abwabuz Zakah, bab mengenai zakat. Di situ ada satu hadis yang membuat ulama sekarang bingung, salaf itu yang mana? Sebenarnya bukan ulama yang bingung, ya, orang awam sih yang bingung. Kira-kira hadisnya apa? Innallaha yaqbalus sadaqah atau sadaqat. Sesungguhnya Allah menerima sedekah. Dengan apa? Akhazaha biyaminih.
Allah mengambil sedekah itu dengan yamin. Apa arti yamin? Yamin itu tangan kanan secara harfiah. Secara harfiah apa? Tangan kanan. Kalau kita sebut tangan kanan, yang terbayang ini. Ya. Lalu, itu hadisnya masih panjang tuh ya. Lalu bahkan disebutkan di situ hatta luqmah, bahkan satu butir, satu kurma itu Allah jadikan satu Uhud. Sebenarnya fokus hadisnya di pahalanya. Duit 1.000 bisa jadi 100.000 di sisi Allah, atau bahkan 1 juta di sisi Allah. Gitu maksudnya. Namun ulama ahli akidah kemudian angkat bicara. Kenapa? Sebelum tahun 230-an muncul kelompok namanya Mujassim Musyabbih. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk tapi pakai hadis. Sezaman dengan Imam Bukhari, sezaman dengan Imam Tirmizi. Siapa namanya? Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram ini banyak sekali pendapat, dia pakar hadis, dia mengerti hadis, tapi tidak mengerti makna hadis. Ketika sampai di ayat ini, dia mengatakan Allah punya tangan kanan. Ketika sampai di ayat yanzilu rabbuna, Allah turun. Turun itu dari atas ke bawah dengan zatnya. Ar-Rahman alal arsy istawa, itu dibayangkan oleh si Muhammad bin Karram ini, Allah duduk-duduk di atas aras. Kalimatnya jelas, istiqrar wal julus wal mumasah. Duduk itu apa yang terjadi? Menempati, istiqrar. Julus, duduk. Apalagi wal mumasah, terjadi persentuhan. Benar nggak? Kalau kita duduk ada persentuhan, kita menempati, ada ruang. Kata Muhammad bin Karram, yang kelompok ini, dia akan melahirkan aliran yang nanti bermasalah. Tidak mungkin terbayang istawa, duduk, tapi tidak ada persentuhan. Mesti Allah itu menyentuh aras. Jadi Allah duduk-duduk di atas aras. Itu yang dia bayangkan. Siapa namanya tadi? Muhammad bin, namanya bagus ya. Tapi ulama enggak ridho menyebut alirannya dengan aliran Muhammadiyah, ya. Enggak disebut Muhammadiyah, disebut aliran Karramiyah. Jadi waktu ada orang mengamuk-ngamuk, kenapa disebut Wahabi? Tidak ada Wahabi. Wahabi itu nama asalnya Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya itu aliran Muhammadiyah. Ini orang komen tapi enggak ngerti sejarah. Bahwa di zaman salafus soleh ada orang yang tidak soleh pemahamannya, namanya Muhammad bin Karram. Aliran dia nggak disebut aliran Muhammadiyah, disebut apa? Karramiyah. Karena dia mengerti hadis, banyak hafal sunnah, tapi tidak mengerti makna sunnah, maka beberapa ahli hadis keliru menilainya, dikira ajaran dia ajaran ulama sunnah. Tahun berapa dia wafat? Sama dengan Imam Darimi senior, namanya Abu Abdullah Darimi, pengarang kitab Sunan Darimi, kawannya Imam Bukhari, wafat 255 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari setahun setelah itu, 256. Akidah mereka berbeda. Lalu salaf yang mana yang diikuti nih? Salafnya Muhammad bin Karram, Karramiyah, yang membayang-bayangkan Allah, atau tidak membayangkan Allah tapi mengatakan Allah duduk di atas aras dengan zatnya di atas. Nah, kalimat di atas itu mereka jelaskan fi jihatil ulu, di arah atas. Ini yang keroknya dari sini, Muhammad bin Karram. Pengaruh Muhammad bin Karram setelah 255 menyebar di wilayah Khurasan, dan salah satu juniornya Imam Bukhari dan Imam Darimi tadi, namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Darimi lagi, tapi namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Kalau tadi Abu Abdullah Darimi, beda. Darimi yang kedua, yang junior ini, karena mengira itulah akidah salaf, maka dia tulislah Ar-Raddu alal Jahmiyah,
kemudian An-Naqdu 'alal Bishr Murisi, dan di situ dikira ajaran Muhammad bin Karam itu adalah ajaran salaf. Tapi dia nggak sebut namanya. Mungkin dia dapat dari murid-muridnya. Dan dia ini wafat tahun 280 Hijriah. Masih salaf, tapi salafnya mirip dengan Muhammad bin Karam. Itu aliran Karamiyah, Mujassimah, Musyabbihah. Jadi gabung itu. Walaupun kemudian mereka misah lagi. Sekarang kita skip. Kita lihat murid Imam Tirmizi bagaimana. Yang sezaman dengan Darimi tadi, yang mengikuti Karamiyah tadi, itu gimana? Namanya Imam Tirmizi tadi, wafat tahun 279. Setahun sebelum Darimi yang junior wafat. Ketika sampai di hadis ini, Allah mengambil sedekah itu biyaminihi. Kalimat yamin yang secara harfiah berarti tangan kanan, itu beliau terjemahkan apa? Gak beliau terjemahin. Beliau nukillah di kitab Sunan Tirmizi atau Jami' as-Sahih Tirmizi. Apa kalimatnya? Imam Malik, Imam Auza'i berkata, Amiruha, biarkan ayat itu nggak usah ditafsir-tafsir, biarkan hadis itu nggak usah diperjelas-perjelas, bila kaif. Apa arti bila kaif? Tidak mentakif. Apa arti kaif? Cara. Bersemayam dengan duduk. Duduk itu cara. Bersemayam di atas aras. Allah di atas, aras di bawah. Itu namanya kaif. Turun ke langit dunia. Kan ada hadis itu. Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Turun dari atas ke bawah dengan zatnya. Berpindah, intikal. Itu namanya kaif. Kaif itu bahasa kita tata cara. Yang butuh tata cara itu makhluk. Sedangkan Khalik Allah Ta'ala tidak butuh tata cara. Siapa yang ngomong begitu? Imam Auza'i, Imam Malik. Bahkan di riwayat lain disebutkan Ibnul Mubarak. Imam Malik tadi tahun berapa wafatnya? 179. Seabad sebelum Imam Tirmizi. Ibnul Mubarak seabad sebelum Darimi yang junior itu membicarakan tidak benar. 181 Hijriah itu Ibnul Mubarak. Ini tertulis di kitab. Tertulis di kitab ini, di kitab Imam Tirmizi. Kalau yang bisa bahasa Arab itu sudah ada linknya, sudah ada aplikasinya. Nanti yang bisa bahasa Arab kasih tahu saya, nanti saya kasih linknya. Bisa baca sendiri. Tapi ingat, kalau menghatamkannya harus dengan guru. Ya, ijazahnya harus kepada syekh yang punya sanad. Supaya pemahamannya juga bersanad. Bersilsilah. Mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrah